Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Yusnia Witri Nur Yusuf. Saya peserta PPLKB 2024. Untuk tantangan bulan Juli ini adalah wawancara. Tema yang saya angkat adalah proses pembuatan buku. Saat ini saya sedang bersama seorang desainer buku di salah satu penerbitan di Bandung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Boleh memperkenalkan diri? Baik, nama saya Rahmat. Saya bekerja di salah satu penerbit swasta di Bandung sebagai desain grafis atau disebut juga layout designer. Iya, dari kapan Bapak terjun di dunia desain perbukuan? Sudah lama sebenarnya, udah hampir 20 tahun. Jadi saya bekerja berpindah dari beberapa penerbit swasta, penerbit buku, dari buku pelajaran, majalah, dan untuk sekarang terakhir di buku untuk kuliah. Apa bedanya ngedesain buku dengan majalah? Kalau untuk buku dari awal sebenarnya, kalau untuk buku untuk pelajaran atau buku kuliah itu kan dari penulisnya, ada penulisnya. Kalau majalah itu biasanya per tema biasanya yang akan diterbitkan, jadi halaman per halamannya sudah ditentukan. Kalau untuk buku itu sesuai dengan naskah dari penulis. Oke. Sekarang proses pembuatan bukunya itu seperti apa dari awal sampai akhir? Kalau dari awal, karena saya di bagian penerbitan, jadi proses pertama kan naskah datang dari penulis, masuk ke tim penerbit, pertama editor dengan tim redaksi, mereka mendiskusikan apakah buku ini layak untuk diterbitkan. Terus selanjutnya kalau sudah di-approve untuk diterbitkan, pertama dari editor dibaca apakah ada penulisannya, ada penulisan tanda bahasa yang akan diperbaiki. Setelah selesai, masuk ke desain. Jadi desain merapihkan atau menata letak buku-buku naskah tersebut sampai akhir. Terus kalau udah selesai, balik lagi ke editor untuk diedit, apakah peletakan gambar dan warna gambar dan lain-lainnya apakah udah sesuai. Dan kalau udah selesai semua, baru proses ke percetakan. Nah, di percetakan itu ada sampai jadi buku. Berarti harus ada kerjasama antara penulis, penerbit, dan percetakan mungkin. Ya betul. Jadi kalau bahan dasarnya, misalnya kalau masak itu bahan dasarnya itu dari penulis, pengolahannya dari penerbit, dan penyajiannya dari percetakan. Oh, oke. Tapi kan proses minat buku dari dulu sampai sekarang mungkin berbeda ya. Nah, dari info yang saya dapatkan, produksi buku di tahun-tahun ini menurun. Mengapa demikian? Sebenarnya sama kalau untuk minat, cuman karena dengan perkembangan zaman, jadi teknologi cetak sekarang dengan adanya handphone atau dengan laptop, jadi berubah. Ada ada dua bahan, dua hasil. Yang pertama dicetak, yang kedua dengan e-book. Jadi digital. Para mahasiswa atau para siswa bisa melihat langsung dari handphone atau laptop. Kalau e-book, kalau cetak kan dengan fisiknya langsung gitu. Iya. Prosesnya beda apa sama e-book dan buku cetak? Kalau prosesnya sama, cuman kasir akhir kalau untuk buku cetak ada proses percetakan dengan bahan kertas dengan yang lain-lainnya. Tapi kalau e-book kita hanya lampirkan bentuk file dan diupload ke website tertentu. Jadi siswa atau yang pelajar itu tinggal download. Jadi dia udah disimpan di handphone atau di laptop. Cuman kelebihannya biasanya kan orang baca sering lelah kalau di laptop atau handphone. Iya. Kalau buku kan ada fisik, lebih biasanya jeda. lebih asik gitu. Iya. Untuk membacanya.
tapi produksinya menurun menurun dari tahun-tahun lalu dengan tahun ini, menurun atau menurun drastis atau gimana? Berimbang, cuman kalau kalau hasilnya sih benar tergantung siswa itu tersendiri untuk Oh. dari sekolahnya apakah nanti memakai e-book atau dengan bahan cetak gitu. Cuman kebanyakan eh, di Indonesia itu tidak merata. Jadi Ya, untuk fasilitas internet, fasilitas handphone, fasilitas laptop. Jadi biasanya di daerah-daerah di pelosok-pelosok itu lebih lebih banyak ke buku fisik gitu. Cuman kalau yang di kota yang lebih banyak internetnya lebih kuat itu sebagian ada yang menggunakan fasilitas e-book itu sendiri. jadi apa solusinya tentang buku fisik yang di perkotaan, marketingnya lah gitu. Dari penerbit bagaimana? Kalau untuk fisik sebenarnya kalau untuk fisik sebenarnya kita banyak dengan e-commerce, misalnya ada Shopee, ada Tokopedia, kita menjual, ada official store-nya gitu buku-buku itu. Jadi bisa dibeli langsung di toko online atau dengan marketing yang datang ke sekolah ataupun dengan toko buku dipasarkannya. Cuman kalau e-book biasanya ada website tertentu yang kita bekerja sama dengan e-book itu sendiri. Jadi para siswa atau yang mau mempergunakan tinggal beli, nanti filenya bisa di-download gitu dan siap dibaca di laptop atau di handphone mereka gitu. Oh iya, ya berarti nggak begitu ngaruh ya Pak ya dengan perkembangan zaman seperti ini. Ya sebenarnya tidak tidak ada perbedaan, cuman karena dengan perkembangan zaman kita mengikuti pasar. Oh iya. Kalau dulu internet atau handphone tidak ada, otomatis 100% ke bentuk fisik seperti buku. Cuman kalau sekarang eh, tergantung kebutuhan para siswa perlunya dengan buku fisik atau dengan e-book itu sendiri. Cuman kan kalau e-book lebih praktis, Iya. eh, Bis- seluruh pelajaran bisa dalam satu alat gitu, handphone ya. atau dengan laptop. Iya. Jadi kalau dulu para siswa eh, bawa tas itu berat dengan buku-buku satu hari 4 pelajaran atau 5 pelajaran dengan buku berbagai macam buku. Kalau sekarang mungkin ada buku catatan sedikit dengan handphone atau dengan laptop aja udah cukup gitu. Jadi nggak berat. Oke. Terima kasih Bapak atas informasinya. Mungkin itu cukup sekian dulu tentang proses perbukuan dari awal sampai akhir dan dengan perkembangan zaman saat ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.